Oke, sekarang naturalisasi dan lokal pride sekarang ini yang sering. Ini brandingnya Coach Fahri ini kan, yang netizen sering membelah ini. Oh ya. Sekarang udah mulai kiper, belakang, 2 center back, gelandang bertahan, striker. Akhirnya sayap. Indonesia itu dapatnya yang sayap-sayap aja semua. Chicken wing. Ya nggak? Pasti Fahri ini ya, Fahri. Saya rasa saya tidak terlalu kaku terhadap hal seperti itu karena bukan cuma Indonesia, Prancis juga sama. Tapi saya paham sekali maksudnya dari Fahri. Sebagai orang Indonesia jelas mungkin ada kebanggaan lebih kalau dia melihat anak-anak bangsa yang menggunakan baju Indonesia. Pesan saya sekarang, saya sampaikan bahwa tidak perlu berlebihan ya memberikan pujian kepada pemain-pemain naturalisasi. Ya, karena tanpa disadari pujian yang berlebihan itu bisa menyakiti pemain-pemain lokal kita. Ini sepak bola 11 orang. Tapi ketika pujian yang berlebihan terhadap pemain-pemain naturalisasi, seolah-olah keberhasilan timnas kita sekarang ini hanya karena mereka. Dia bilang jangan seakan-akan keberhasilan timnas yang sekarang ini adalah hasil dari kerjanya mereka. Kalau gue menilai iya, memang hasil dari kerja mereka salah satunya. Soalnya apa? Gue nunggu timnas dari akademi sampai ke generasi ini, sampai senior, sampai pensiun, dari akademi ke generasi ini sampai ini, gak pernah menunjukkan yang seberhasil sekarang gitu. Bisa jadi ke depan akan semakin banyak ini pemain-pemain diaspora untuk masuk ke dalam timnas. Karena memang siapapun pelatih tim nasional nantinya akan berpikir kalau satu-satunya jalan nggak ada di sini ya cari keluar lah. Sah-sah saja, apalagi yang memang mereka punya darah Indonesia. Sama-sama lah kita lihat ya. Sama-sama kita lihat, mudah-mudahan kita bisa hidup lebih lama lagi ya. Berapa banyak pemain lokal kita yang akan jadi pemain tim nasional kalau regulasi ini tetap seperti ini. Saya mau tanya. Ya kalau Anda nggak bisa menerima ini dengan keputusan-keputusan ini, Anda bakal stres sendiri. Jadi biasakanlah, karena pemain-pemain keturunan akan terus berdatangan. Karena apa? Karena timnas kita butuh. Kenapa timnas kita butuh? Karena pemain lokal kita dinilai kurang bisa mumpuni untuk di level Asia. Ya, dengan segala hormat ya kepada Fahri, kawan yang sangat luar biasa. Kalau saya secara pribadi, kalau kita melihat kepada hidup kita ya, HP kita itu semua produk lokal atau asing, HP yang kita menggunakan. Luar negeri kan? Ya, kebanyakan begitu. Biasanya pakaian-pakaian yang kita punya, laptop, segala hal itu luar negeri. Kalau saya very simple. Saya ke sebuah konotasi supaya kita tidak langsung menyinggung ya. Kita berhubungan dengan dunia yang globalisasi. Ya, misalnya medsos itu semua itu dari luar negeri, bukan dari kita sini. Dan kalau kita melihat Liga Inggris yang menemukan sepak bola, ya, Inggris yang menemukan sepak bola. Kebanyakan di Inggris itu pemain Inggris atau pemain luar negeri, sehingga kalau saya mungkin ya proses yang dulu masih bisa dipercepat. Misalnya pemain yang umurnya ya sudah beberapa umur ya, tapi itu adalah langkah awal. Misalnya kita punya Beto, kita punya Dutra Christian, siapa lagi ya? Vitor. Kalau orang memperdebat mereka itu mungkin masih ada celah sedikit untuk kita bisa memperdebat karena faktor umur ya. Tapi itu adalah langkah awal. Tapi sekarang mereka sudah merekrut pemain-pemain yang muda. Itu yang diperlukan dulu kan. Sekarang kita sudah berubah pemain-pemain yang mungkin akan berjasa untuk timnas Indonesia dalam jangka waktu paling sedikit 5 tahun. Dan itu bukan sebuah langkah yang tetap. Sudah berulang kali orang-orang PSSI sudah sampaikan bahwa itu adalah langkah jangka pendek. Saya rasa saya tidak terlalu kaku terhadap hal seperti itu karena bukan cuma Indonesia, Prancis juga sama. Tapi saya paham sekali maksudnya dari Fahri. Sebagai orang Indonesia jelas mungkin ada kebanggaan lebih kalau dia melihat anak-anak bangsa yang menggunakan baju Indonesia. Tapi karena kita sekarang berada dalam dunia globalisasi, dunia yang tidak ada perbatasan lagi, itu adalah konsekuensi dari hidup yang kita punya sekarang. Dunia kita dulu dengan dunia yang sekarang jauh berbeda, sehingga itu adalah sebuah transisi yang sedang terjadi di dunia kita dalam segala hal ya. Sehingga saya mengerti sekali dan sangat menghormati apa yang disampaikan Fahri kepada teman-teman, karena memang dari sudut seorang
bangsawannya orang Indonesia ya, pasti kebanggaan lebih kalau lihat anak-anak Indonesia. Tapi ya saya rasa itu adalah konsekuensi dari globalisasi dunia yang begitu terbuka. Tidak ada perbatasan dalam hal apapun. Kita bisa melihat misalnya mau dari aspek budaya, seni, agama, olahraga, dari aspek apapun, teknologi, dalam aspek apapun, dunia sudah nggak ada perbatasan lagi. Karena itu konsekuensi dari transisi yang dunia sedang mengalami saat ini. Sehingga kalau saya menanggapi dengan sesuatu yang wajar, tapi saya juga sangat mengerti sudut pandang orang yang mungkin anti, ya, anti. Kita di Brasil, banyak orang Argentina di sana, banyak orang Argentina di Brasil. Padahal orang tahu ya kita sama orang Argentina ribut, tapi banyak orang Argentina di sana. Dalam waktu dekat ini ada kemungkinan Carlo Ancelotti jadi pelatih timnas Brasil. Coba bayangkan. Bisa dipertanyakan apakah Brasil nggak punya pelatih? Tapi ya saya rasa semua itu adalah saya orangnya sangat sangat positif dalam berpikir. Ya saya selalu menanggapi hidup dengan sisi positif. Ya aku selalu pilih yang positif. Sehingga kalau saya melihat kontribusi dari pemain-pemain naturalisasi cukup besar ya. Kalau saya tinggal, mungkin catatan yang saya punya kepada aspek naturalisasi cuma benar-benar selektif, level, grade ya, kalian bilang grade. Tinggal kalau saya cuma grade-nya saja, grade-nya pemainnya aja yang mungkin harus diperhatikan dan lebih selektif saja. Kalau saya cuma itu saja, tapi saya rasa itu mereka punya hak untuk itu. Salam olahraga. Barusan kita saksikan ya video perdebatan antara Coach Jackson F. Tiago dan Fahri Husaini, dan juga ada suara-suara dari netizen ya. Coach Fahri Husaini memang selalu memprotes soal naturalisasi dan juga sering mengkritik Sintayong, bahwa padahal naturalisasi sekarang ini nggak seperti dulu. Sekarang ini pemain diaspora yang punya darah keturunan. Ya otomatis dong, kalau dia masih punya darah keturunan, ya dia orang Indonesia. Dia juga punya hak untuk membela negara Indonesia. Apalagi dia punya darah keturunan orang Indonesia. Apa salahnya? Jadi ini sebenarnya Coach Fahri ini ya yang mengkotak-kotakan pemain lokal, pemain naturalisasi. Padahal ini pemain diaspora ini berdarah Indonesia, punya keturunan darah Indonesia, orang tuanya, apa kakek neneknya dari Indonesia. Dia punya darah Indonesia, dia berhak. Dia ada hak untuk membela timnas Indonesia kalau memang dia benar-benar bertalenta, benar-benar mempunyai skill yang bagus, mempunyai keahlian, bukan asal comot. Ini sangat aneh sekali. Saya sangat setuju dengan Coach Jackson F. Tiago yang secara realistis bahwa dunia sekarang ini harus globalisasi. Ya kita harus mengikuti perkembangan zaman, perkembangan dunia. Dan selama ini memang baru sekali ini timnas kita bisa berbicara banyak ya di kancah Asia. Dan perlu saya garis bawahi ya, bahwa selama ini yang mengkotak-kotakkan lokal pride lah, yang naturalisasi, ya sebenarnya orang-orang seperti Fahri Husaini, Toel dan konco-konconya ini. Selama ini yang lain enggak sih, biasa aja. Ya kalau muji ya muji, lu wajar kalau bagus dipuji. Cuman orang-orang seperti ini yang mengkotak-kotakkan, dia nggak sadar kalau dia pemain sekarang ini yang memakai jersey Indonesia ini punya darah Indonesia. Wajar. Kita bandingin aja kalau kita punya anak, kita hidup di luar, kita berdarah Indonesia. Kita sebagai orang tua jelas mendukung mati-matian. Wah, kita ini bangsa Indonesia, orang Indonesia. Coba Anda bayangkan kalau Anda sebagai orang tuanya yang punya darah keturunan Indonesia. Apa nggak sakit hati digituin? Menaturalisasi lah, main diaspora. Ini keturunan Indonesia. Mikirnya begitu, coba berpikir berbanding berbalik. Logikanya dibalik, coba kalau kita yang jadi orang tuanya, gitu dong. Realistis. Ini kalau memang bagus, dia punya darah keturunan Indonesia, yuk, kita sangat bersyukur sekali yang kita lagi membutuhkan. Dan selama ini,
tanpa istilahnya pemain diaspora dari luar negeri, mana prestasi Indonesia? Kan nggak ada. Dan baru sekali ini benar-benar istilahnya bisa dibanggakan kalau tim nasional kita. Dan saya sangat setuju sekali dengan Coach Jackson F. Thiago yang berpikir secara realistis bahwa dunia ini sudah berubah. Mungkin kalau dulu naturalisasinya orang bule lah istilahnya, nggak ada darah Indonesia dimasukkan ke timnas Indonesia, dan usianya juga sudah tua. Ini kan semua main muda semua. Oke, mungkin cukup sekian dulu reaction video dari saya. Jangan lupa komen, like, dan subscribe karena akan mendapat bonus tontonan video terbaru dari Mas TV Channel. Salam olahraga.